Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Ini menjelang hari-hari terakhir tahun 2022, saya akan membuat tayangan yang menjadi renungan kita ya. Begini judulnya, Tritunggal memberitakan Injil yang dilarang. Tritunggal itu memberitakan Injil yang dilarang ya. Injil itu ada konteks waktunya. Perhatikan baik-baik, Anda tahu konteks waktu ya. Allah itu, nama Allah juga ada konteks waktu ya. Ada yang kapan disebut sebagai Yahweh, kapan sebagai Tuhan Allah Maha Kuasa, lalu kapan sebagai Yesus ya. Injil itu juga ada konteks waktunya ya. Tritunggal memberitakan Injil yang dilarang ya. Pertama kita harus luruskan dulu, Injil itu apa ya. Tritunggal akan bilang Injil itu kitab ya. Untuk memahami Injil ya, Injil itu adalah Yesus, bukan kitab. Untuk mempelajari Injil itu, untuk supaya paham bahwa Injil itu kitab, cuman perlu otak segede bakpao. Orang itu kan otaknya segede bakpao ya. Kalau pendeta tidak paham bahwa Injil itu adalah Yesus gitu, ya, maka dia tidak akan bisa menjelaskan Galatia 3 ayat 8 ya, bahwa Injil itu sudah diberitakan kepada Abraham. Bagaimana Injil sudah diberitakan kepada Abraham? Galatia 3 ayat 8 ya. Yesus sudah diberitakan kepada Abraham melalui Melkisedek. Itu maksudnya Galatia 3 ayat 8 ya. Kalau Injil itu kitab, maka Anda tidak akan bisa menjawab itu. Cuman dibutuhkan otak segede bakpao, Anda bisa paham bahwa Injil itu Yesus. Kalau pendeta tidak paham, ngertinya Injil itu kitab, maka itu otaknya cuman segede kelereng. Pendeta-pendeta Tritunggal otaknya segede kelereng mungkin, karena dia nggak paham bahwa sudah 2000 tahun loh, masa Injil kitab? Injil itu bukan kitab. Kitab itu bahasa Inggrisnya adalah Holy Bible ya, atau kalau kitab suci itu Scripture. Kalau Injil itu Gospel. Bagaimana Anda bisa samakan Gospel dengan Holy Bible? Gospel itu artinya Jesus Christ, Yesus ya. Jadi pertama, Injil itu artinya Yesus, bukan kitab. Lalu Injil itu punya konteks waktu ya. Markus 1 ayat 1, Injil anak Allah. Artinya Yesusnya masih bayi sampai remaja, disebut Yesus anak Allah. Injil anak Allah. Lalu Yesus dewasa, disebut Injil anak manusia atau Injil anaknya di dalam Roma 1 ayat 9. Yesus sebagai manusia. Jadi Yesus fisik manusia itu disebut sebagai dua Injil, yaitu Injil anak Allah dan Injil anaknya. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga, ada istilah dua Injil juga. Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7, dan Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6. Nah, ini dia, saudaranya. Kalau Injil Kristus itu ya Yesusnya sudah Kristus, sudah Allah, sudah Tuhan. Injil yang kekal, Alfa Omega, ini dia. Tritunggal sekarang ini memberitakan Injil yang dilarang sesuai konteks waktu ya. Injil anak Allah dan Injil anak manusia itu konteks waktunya dari Yesus bayi sampai Yesus mati disalib bangkit. Begitu sudah naik ke surga, maka itu sudah ganti menjadi Yesus Kristus, Injil Kristus. Lalu nanti Yesus Injil yang kekal, Alfa Omega. Jadi yang diberitakan oleh Tritunggal adalah Yesus dalam posisi sebagai anak dan manusia dewasa. Ya, kalau anak itu sudah jarang lah ya. Yang sekarang diberitakan oleh Tritunggal adalah Yesus itu sebagai manusia. Naik ke surga masih gondrong. Rambutnya gondrong, tangannya bolong, itu Yesus manusia masih sujud pada Bapa.
Ya. Jadi itu Injil anaknya dilarang dong. Dilarang karena ada konteks waktu. Sekarang Yesus itu bukan lagi yang manusia gondrong itu. Yesus adalah Allah di surga. Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 21 ayat 6 ayat 7. Yang harus diberitakan itu Injil Kristus. Nah, Tritunggal memberitakan Injil yang dilarang. Ya. Lalu mencomot-comot ayat yang sudah kadaluarsa. Contoh, gitu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ayat berapa itu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes berapa ya? 14 ayat 6 ya. Itu sudah kadaluarsa, yaitu Yesus yang ngomong tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang ngomong gitu, udah nggak ada. Sekarang Yesus sudah Allah. Bagaimana bagaimana Anda masih comot-comot ayat itu? Injil Yesus yang kamu beritakan, Yesusnya masih manusia. Dilarang sekarang ini. Ya, Anda dosa loh. Ya, contoh lain misalnya aku hanya menjalankan apa yang diperintahkan Bapa, gitu. Udah nggak ada yang kayak gitu, ya. Apalagi misalnya apa yang ku perbuat adalah apa yang aku lihat, ya. Terus dan banyak lagi lah. Intinya Yesusnya masih manusia, masih sujud doa kepada Bapa. Yang itu udah nggak ada. Jadi Tritunggal yang diberitakan sampai hari ini itu terus. Ya, pendeta yang gede, gitu, gede lucu dan lain sebagainya itu yang diberitakan pokoknya Tritunggal itu Yesus masih manusia. Injil anaknya, Injil itu Yesus. Injil anak Allah, Yesus bayi cuman waktu Natal doang, gitu. Tapi Tritunggal tidak pernah memberitakan Injil Kristus, nggak pernah, nggak berani. Kalau sudah masuk di dalam era atau konteks waktu bahwa Yesus sudah Allah, wah udah nggak berani itu. Jadi ini renungan 2022 ya, para pendeta, sekali lagi para romo, untuk memahami Alkitab dengan benar. Injil itu sekarang yang harus diberitakan Injil Kristus dan Injil yang kekal. Injil itu ada konteks waktunya. Untuk bisa paham bahwa Injil itu ada konteks waktu, cuman diperlukan otak segede bakpo. Kalau pendeta dan romo tidak paham, artinya otakmu nggak ada segede bakpo. Terpaksa saya ngomong begitu, ya, karena sudah ribuan tahun, ya, gereja Tritunggal, Romo, dan gereja Protestan para pendeta penyembah Allah segitiga, ya, mungkin pikirannya otaknya segede kelereng, mungkin segede kelereng, sehingga tidak paham bahwa Injil itu ada konteks waktunya. Hari ini tuh jangan memberitakan Yesus manusia. Dilarang, Pak. Jadi yang Anda harus beritakan Yesusnya yang Kristus. Kristus itu artinya Allah. Yesusnya sudah roh di surga sebagai satu-satunya Allah. Dan yang kekal, Injil kekal. Sebagai Alfa Omega. Ya, yang harus Anda beritakan itu Galatia 1 ayat 7 dan Wahyu 14 ayat 6 Injil yang kekal. Sedangkan Injil anaknya Roma 1 ayat 9 dan Injil anak Allah itu sudah tidak boleh diberitakan. Dilarang, Pak. Kalau Anda memberitakan itu Anda menghujat. Wong Yesus itu sekarang Allah kok, yang Anda beritakan Yesus manusia. Lalu Allahmu masih Bapa. Itu sudah expired, Pak. Hanya dibutuhkan otak segede bakpo untuk Anda paham. Kalau Anda tidak paham, ya utekmu segede kelereng. Benar? Nggak paham, Pak. Pahamnya pokoknya saya tuh Yesus itu manusia melulu. Perhatikan baik-baik para jemaat, ya, dengarkan tayangan ini. Sudah ribuan tahun para pendeta dan para romo tidak paham bahwa memberitakan Injil itu ada konteks waktu. Injil itu artinya Yesus. Ya. Kalau Injil itu artinya kitab, kamu tidak bisa menjelaskan Galatia 3 ayat 8. Makanya Injil itu Yesus. Yesus yang anak Allah dan Yesus yang anak manusia. Itu sudah tidak relevan, bahkan dilarang untuk diberitakan. Yang Anda harus beritakan itu Yesus yang Kristus, Dhamma, Injil kekal. Ya.
Yesus Kristus artinya Yesus Allah, Yesus bertata di surga, satu-satunya Allah. Kalau hari ini Anda memberitakan Yesus yang masih manusia, yang sujud pada Bapa, kenapa kamu nyembah Bapa? Karena Yesusnya masih manusia. Lalu ayat-ayat Alkitab yang begitu kamu untuk nipu para jemaat itu, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah Bapaknya aja sudah nggak ada, Yesus yang manusia sudah nggak ada. Ya, ayat yang mengatakan berapa itu? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapaknya sudah nggak ada, aku Yesus yang manusia sudah nggak ada. Jadi Injil itu ada konteks waktunya, betul. Hari ini yang harus Anda beritakan adalah Injil Kristus. Kalau sudah Kristus udah nggak ada Bapa, Pak. Iya ya Pak ya. Makanya di surga nggak ada Bapa, nggak ada. Ya, hari ini harus Anda beritakan Injil Kristus. Jadi tidak bisa lagi Anda bilang Bapa dalam nama Yesus, sudah nggak bisa. Ya, Bapa itu Anda masih Bapa karena Yesusnya masih manusia. Ya, udah nggak ada Pak ya. Yohanes 14 ayat 6 itu jangan kamu comot-comot untuk nipu para jemaat. Untuk memahami bahwa Injil itu ada konteks waktu, cuman diperlukan otak segede bakpo. Rata-rata manusia otaknya segede bakpo. Kalau para pendeta dan romo tidak paham bahwa Injil yang diberitakan itu ada konteks waktunya, maka otakmu mungkin segede kelereng. Sorry, saya harus ngomong begitu. Badan boleh gede, otaknya segede kelereng. Masa nggak ngerti sih? Kalau hari ini aku datang kepada Bapa, ya Bapa, aku mohon kepadamu untuk ini. Yesus yang ngomong kayak gitu udah nggak ada, Pak. Ya, ya Yesus yang ngomong ya Bapa dipermuliakanlah namamu, udah nggak ada. Yesus yang ngomong gitu udah nggak ada. Ya, Bapa itu kiasan Yesus Allah, dibuktikan hari ini yang kayak gitu udah nggak ada. Jadi ayat-ayat Alkitab itu jangan kamu pakai untuk menipu para jemaat. Gara-gara kamu tidak paham bahwa Injil yang diberitakan itu ada konteks waktunya. Jadi yang dilarang diberitakan itu Injil anak Allah dan Injil anak manusia atau anaknya. Yesus masih anak Allah dan Yesus masih manusia itu dilarang diberitakan. Tritunggal justru itu yang diberitakan. Tritunggal tidak berani memberitakan Injil Kristus yang Yesusnya sudah Allah, Yesusnya sudah roh, ya. Dan Injil yang kekal, Yesusnya sebagai Allah yang kekal, Alfa Omega. Enggak berani Tritunggal. Makanya ini renungan 2022. Tritunggal memberitakan Injil yang dilarang. Yang dimaksud adalah Galatia 1 ayat 6. Diputar balikkan dari Injil Kristus. Mestinya yang kamu beritakan kan Injil Kristus. Ini yang kamu beritakan yang diputar balikkan yang harusnya sudah expired. Pak, jadi ayat-ayat Alkitab seperti Yohanes 14 ayat 6 dipakai apa, Pak? Dipakai referensi. Untuk referensi aja, ya. Nanti kapan-kapan kan Anda harus balik ke zaman perjanjian lama, zaman Yesus manusia, nggak apa-apa, untuk referensi. Ya. Clear? Ya. Jadi Injil itu ada konteks waktunya. Tritunggal memberitakan Injil yang dilarang. Jadi kalau Yesus berkata beritakan Injil sampai ke seluruh dunia, yang dimaksud adalah Injil Kristus lah yang dilakukan gereja, Injil yang dilarang. Yesusnya masih manusia melulu. Betul apa betul? Sampai hari ini semua pendeta, semua romo, Tritunggal, pendeta segitiga memberitakan Yesus masih manusia, masih sujud kepada Bapa, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong. Ya, berarti otaknya segede kelereng. Ya, untuk bisa paham bahwa Yesus itu sudah Kristus, Injil Kristus itu Injil yang kekal, cuman diperlukan otak segede bakpao. Ya, bakpao kan lumayan gede gitu ya di sini ya. Otak manusia kan kurang lebih segede bakpao. Ya, lah kalau pendeta sama romo tidak paham, sorry. Mungkin otakmu segede kelereng, mungkin. Introspeksi diri Anda, ya. Ya. Tidak boleh marah karena memang Anda setiap hari yang Anda beritakan Yesusnya masih manusia, masih rambut gondrong, masih tangan bolong, masih sujud pada Bapa. Ya, termasuk itu siapa itu? Donald Bebek itu yang keluar-keluar itu. Rene otak keplak, ben utek murah koplak, ya.
Keluar-keluar doang ya. Ini pemahamannya Allah itu Bapa. Lah kalau ada Bapa itu karena Yesusnya masih anak. Kamu selalu ngomong Allah itu Bapa karena Yesus masih manusia. Ya, itu yang Anda beritakan tuh Injil anaknya. Yesusnya masih manusia, maka dia sujud kepada Bapa. Lah iya. Ngerti? Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya sorry, saya harus kadang-kadang memang seperti Pendeta Meromo otaknya segede kelereng, Pak. Bisa jadi benar. Karena hal yang sangat mudah, ya toh, bahwa Injil itu ada konteks waktunya, ya toh. Sama dengan nama Allah juga ada konteks waktunya. Hari ini kamu nggak bisa menyebut Allah itu Yahweh. Ya, Allah itu Yesus. Anda tidak bisa memberitakan Injil itu Yesus masih manusia. Nggak bisa. Harus Yesusnya sudah Allah. Ya, simple aja nggak bisa paham kok. Padahal untuk paham Alkitab cuma diperlukan otak segede bakpao. Ya, itu renungan untuk 2022 ya para pendeta, para romo ya mohon maaf ya. HTD seperti itu ya. Karena Anda itu memang tegar tengkuknya luar biasa ya. Tegar tengkuk luar biasa, menipu jemaat luar biasa. Udah nipu nggak merasa salah lagi. Ayo tak tantang semua pendeta, semua romo. Benar nggak perkataan HTD? Misalnya Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapaknya sudah nggak ada. Yang ngomong yaitu Yesus yang manusia juga sudah nggak ada. Jadi ayat Alkitab itu tidak relevan dipakai hari ini. Kalau kamu memberitakan ayat itu, Injil yang itu, maksudnya Injil yang memakai ayat itu Yesus yang posisi saat itu. Dilarang, Pak. Sekarang Yesus bukan manusia lagi kok. Yesus Allah di surga. Ya nggak perlu bapak-bapak, nggak perlu. Dia Allah itu sendiri kok. Ayo, siapa bisa bantah? Saya tantang nih. Ya, 200.000 pendeta dan romo yang segede kelereng itu. Ayo, tak tantang. Ya. Renungan 2022. Ya, makanya saya selalu menghimbau para apologeter yang masih muda-muda, Anda dididik dulu yuk dengan benar ya. Yang tua-tua itu para pendeta, para romo, yang tua-tua yang gagal paham kayak begini kan sebentar lagi sudah pulang ke rumah Bapak, sudah biarin aja lah ya. Ibarat murbaut itu udah karatan. Udah nggak bisa, ada yang mengandalkan batuk nonong, ada yang mengandalkan mampet ya mampet, ada yang mengandalkan jenggot, ada yang mengandalkan badan gede doang, gede lucu, ada yang mengandalkan mantan dukun nipu-nipu pakai mantra-mantra dukun, ada yang dan lain sebagainya. Ya, memang saya menghimbau para apologeter muda, tapi Anda harus dibekali dulu dengan pemahaman yang benar ya, setidak-tidaknya selevel sama HTD deh. Ya, otaknya segede bapo. Ya kadang-kadang bikin merah kuping tapi nggak apa-apa kayak begitu ya. Memang perlu kata-kata seperti itu yang kadang-kadang membuat seseorang aduh iya ya. Kita kok nggak sadar ya Yohanes 14 ayat 6 dan sejenisnya ya. Ada banyak ayat lain yang sejenisnya yang waktu itu yang ngomong masih Yesus manusia, lalu Yesus manusia masih sebut-sebut Bapa. Lalu itu kamu beritakan terus hari ini. Injil itu ada konteks waktunya, Pak. Yesus kayak gitu udah nggak ada. Clear? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.